Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali bersama kami Asep Tisma di channel Sila Ganti Grapes. Pagi ini saya ingin membagikan tips cara saya agar sisa mata tunas hasil pemangkasan itu bisa bertahan lama sampai kita bisa melakukan grafting, sampai kita mendapatkan batang bawah yang siap, baru kita melakukan grafting. Jadi mata tunas hasil pemangkasan daripada anggur kami Boy Conor itu, supaya matanya bisa bertahan lama, itu kita dapat melakukan beberapa cara, yaitu dengan melakukan pembarutan dengan menggunakan plastik wrap. Jadi pagi hari ini kami akan membagikan tips bagaimana cara mengawetkan atau memperpanjang masa penyimpanan daripada mata tunas ini, sehingga kita bisa melakukan grafting walaupun dalam jangka waktu yang agak lama. Jadi kita bisa memperpanjang minimal 1 bulan atau lebih mata tunas sampai kita mendapatkan batang grafting, batang cutting bawah untuk melakukan grafting tanaman anggur ini. Maka kita saksikan bagaimana caranya. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan penyimpanan dari mata entres, yaitu pertama kita siapkan kertas wrap, kemudian pisau okulasi. Nah, ini plastik wrap yang sudah dipotong-potong. Plastik wrap maksudnya, bukan kertas wrap. Nah, ini yang sudah jadi, akan seperti ini jadinya. Kemudian kita siapkan juga bibit setelah kita melakukan pemangkasan, yaitu bukan bibit, mata okulasi, mata entres, mata tunas yang sebelumnya kita rendam dulu dengan air supaya kadar air di dalam batang ini akan tetap terjaga. Langsung kita bungkus seperti ini. Kemudian nanti setelah ini kita bungkus lagi dengan plastik koran, dengan kertas koran sampai 4-5 lapis. Kemudian baru kita masukkan lagi dalam plastik. Setelah itu kita ikat dengan plastik ini lagi, plastik wrap. Baru setelah itu kita masukkan di dalam kulkas sehingga bisa bertahan lama hingga mencapai lebih dari 2 minggu, bisa mencapai 1 bulan untuk melakukan grafting. Ada cara untuk mempertahankan mata tunas supaya bertahan lama sebelum kita melakukan grafting. Pertama-tama, setelah kita melakukan pemangkasan pembuahan, maka mata tunas banyak dihasilkan. Mata tunas itu setelah kita potong-potong sesuai dengan ukuran, kemudian kita bersihkan dahulu supaya nanti plastik tidak menembus daripada mata-mata tunas ini, ataupun cabang-cabang ini tidak menembus dari plastik yang akan plastik wrap yang akan kita gunakan. Nah, setelah bersih seperti ini, maka kita ambil plastik wrapnya, lalu kita bungkus. Jangan sampai ada bagian yang terbuka, karena kalau dia terbuka maka akan terjadi penguapan terhadap batang. Nah, setelah itu kita bungkus, semua dibungkus supaya air yang ada di dalam, air kambium yang ada di dalam tubuh tanaman ini, bibit anggur ini, itu tidak terbuang akibat penguapan. Setelah kita potong, kita rendamkan dulu di air agar kondisinya air terjaga di dalam tubuh daripada batang bibit entres ini. Kemudian
Setelah itu baru kita lakukan pembungkusan ini. Nah, setelah nanti kita tutup semua, baru nanti kita gunakan pada saat kita menggunakan. Nah, ini kemudian ditekuk gini, langsung diputuskan. Ini tanaman ini apabila nanti kita menggunakannya, tinggal kita potong di sini dan kita buang, maka kita grafting dengan batang RS rootstock untuk bibit. Demikian seterusnya. Apabila nanti diambil lagi, ini kita potong, kita tutup dan dipotong lagi untuk bagian bawahnya, dibuang, dibuat goresan untuk grafting, baru kita sambung dengan batang RS. Nah, ini mata tunas yang sudah dilakukan pembungkusan dengan plastik wrap, sehingga nanti kita bungkus lagi. Ini menggunakan plastik wrap, yaitu plastik untuk pembungkus buah ataupun makanan. Nah, ini dapat kita beli di toko plastik. Kemudian nantinya setelah dilakukan pembungkusan dengan plastik ini, bisa kita bungkus kembali dengan menggunakan koran bekas, digulung beberapa kali. Setelah itu baru nanti dibungkus dengan plastik dan disimpan di dalam lemari es di bagian bawah, sehingga dapat kita gunakan apabila nanti setelah batang bawah atau RS siap untuk dilakukan grafting. Ini bibit yang telah dibungkus dengan plastik. Setelah dibungkus dengan plastik, alangkah lebih baik sebenarnya dibungkus dengan koran dahulu. Setelah dibungkus koran, baru dibungkus dengan plastik. Nah, setelah itu, setelah kita bungkus dengan plastik, maka mata tunas tadi kita masukkan di dalam kotak. Nah, di dalam kotak kardus, kalau bisa dibungkus dulu dengan koran. Setelah dimasukkan dalam kardus, maka ini jadi tadi setelah dibalut dengan plastik kertas wrap, kemudian seluruh batangnya baru dimasukkan dalam bungkus koran, dibungkus lagi dengan plastik, baru dimasukkan dalam kardus. Setelah dimasukkan dalam kardus, ditutup, baru nanti kita masukkan di dalam lemari es. Nah, kita masukkan lemari es. Nah, seperti ini. Setelah ini baru kita tutup. Nanti setelah kita tutup seperti ini, kita balut lagi dengan isolasi. Nah, setelah dilakukan dibungkus dengan plastik, baru kemudian ini dimasukkan dalam lemari es. Ini bisa bertahan hingga 4 sampai 5 minggu, kurang lebih 1,5 bulan, sampai kita mendapatkan batang cutting. Jadi bibit yang mata tunas yang kita hasilkan tidak sia-sia dan tidak akan kering. Inilah tips cara saya melakukan pengawetan mata tunas sehingga bisa kita gunakan dan jangka waktu yang cukup lama. Setelah itu kita masukkan box bibit tanaman tadi ke dalam lemari es, sampai dengan waktu yang kita tentukan untuk penyambungan atau grafting. Nah, ini diletakkan di dalam lemari es di bagian bawah, jangan di bagian freezer. Jadi ini diletakkan di dalam lemari es. Demikianlah tayangan konten kami kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana cara mempertahankan mata tunas, dan jangan lupa
like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan channel-channel kami berikutnya. Bila itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Naluan.